Halo, di video ini kita akan membahas tentang channel box dan juga layer. Channel box di sini berfungsi untuk merename objek, meninjau, dan merubah nilai pada setiap kolom atribut. Melakukan perubahan pada beberapa atribut di saat yang bersamaan untuk nilai yang sama, serta mengorganisir objek. Pertama, kita akan melihat tampilan seperti ini. Bagian atas ada channel box, ada nama objeknya, kemudian di sini ada daftar transformasi dan juga nilai atribut lainnya. Kemudian bagian bawahnya ada informasi node dan history. Sedangkan bagian kiri yang ini adalah display layer dan yang kanannya adalah anime layer. Pada channel box kita bisa melihat terdapat beberapa warna yang berbeda pada atributnya. Warna abu-abu mengindikasikan atributnya terkunci sehingga tidak dapat diubah. Sedangkan hitam ini menandakan tidak adanya key apapun atau atribut apapun. Lalu di sini ada berwarna rose. Ini menandakan adanya key namun pada frame yang berbeda. Lalu warna merah adalah adanya key pada frame yang sedang kita klik. Warna coklat ini menandakan adanya key namun sedang di-mute atau disenyapkan. Sehingga walaupun ada key atau animasi, objek akan tetap diam seperti freeze. Key-nya ini dapat diaktifkan kembali sehingga tampil kembali normal dengan cara di-unmute. Lalu di sini ada warna pink. Ini tandanya key yang dipengaruhi oleh graphic editor atau nodes lainnya. Sedangkan warna ungu menandakan adanya expression yang teraplikasikan pada atribut tersebut. Lalu ada warna biru muda, artinya atribut terconstraint pada objek atau atribut lain. Contohnya, terdapat constraint parent atau constraint orient. Lalu warna hijau seperti ini menandakan adanya pengaruh dari animation layer. Dan terakhir, warna kuning, adanya keterhubungan seperti connection editor. Oke, di sini saya akan membahas bersama dengan contoh. Pertama, kita bisa lihat ini ada channel box-nya. Saya seleksi satu objek ini. Jadi teman-teman lihat di sini. Ini artinya translate X-nya. Kita coba geser pun tidak akan bisa ya, karena ini terkunci. Kemudian translate Y-nya ini walaupun sudah dirubah, karena tidak di key, maka akan tetap kosong seperti ini. Kecuali misalnya kita key, kita tekan S, baru berubah menjadi merah. Lalu di sini ada tanda berwarna rose atau salem. Kalau teman-teman perhatikan, yang berwarna merah hanya rotasi X-nya saja. Jadi bisa kita lihat di sini yang ada key-nya hanya rotasi X. Sedangkan translasi Z-nya itu terdapat key pada frame 3. Jadi di frame satunya ini kosong. Sehingga ketika di frame 1 warnanya jadi seperti ini. Dan ketika kita ganti ke frame 3, karena translasi Z dan rotasi X memiliki pada frame tersebut, maka warnanya sama-sama merah. Teman-teman, lihat rotasi Y yang berwarna coklat. Di sini sebetulnya ada keyframe, namun di mute. Terlihat dengan adanya tanda silang pada graph editor. Lalu di sini ada yang scale X berwarna ungu, tandanya ada expression. Coba kita cek. Di sini terdapat expression hanya untuk scale X.
Lalu kemudian, di scale Y berwarna biru, tandanya ada constraint. Dan kita lihat ada informasi mengenai constraint-nya ya. Jadi artinya yang ini kalau di scale, maka objek satunya akan mengikuti scale pada aksis Y. Lalu di sini ada contoh yang berwarna kuning. Ini menandakan kubus terhubung dengan objek bola yang ini. Jadi, kalau misalnya ini visibility-nya saya off, maka kubus tadi juga akan ikut tersembunyi. Dan kalau misalnya ini saya on, maka kubusnya juga akan kembali muncul. Di area ini ada shapes, yakni daftar nama nodes yang mendefinisikan geometri objeknya. Ada juga info mengenai nodes lain seperti constraint maupun yang berhubungan dengan particle emitter. Pada area inputs, biasanya tercantum data histori konstruksi objek tersebut. Selain inputs, ada juga outputs, yaitu daftar nama node yang menerima data. Ini adalah tampilan dari display layer. Pertama, teman-teman perhatikan, ini menandakan visibility-nya off. Artinya, objek disembunyikan dari scene atau viewport. Namun objek sebetulnya tetap ada dan bisa diakses melalui outliner. Sedangkan apabila ada tanda huruf V, artinya visibility-nya on. Objek ditampilkan pada scene atau viewport. Tanda P ini menandakan objek muncul atau tampil, baik pada mode biasa maupun pada saat playback atau scrub timeline. Sedangkan apabila kosong, artinya playbacknya off. Objek walaupun muncul pada viewport, namun pada saat dilakukan playback atau scrub pada timeline, objeknya akan terlihat menghilang. Area ini terlihat kosong, artinya display normal. Objek akan muncul pada scene seperti biasa dan dapat diseleksi di viewport secara langsung. Sedangkan huruf T ini menandakan display template, atau objek akan ditampilkan dalam bentuk wire atau kerangka dan tidak dapat diseleksi secara langsung melalui viewport, namun masih bisa diseleksi melalui outliner. Huruf R menandai layer ini sebagai display reference. Objek akan tampil utuh seperti biasanya pada viewport, namun tidak dapat diseleksi langsung pada viewportnya dan dapat diseleksi atau diakses melalui outliner. Lalu kemudian di sini teman-teman lihat ada layer-layer yang sudah dijelaskan. Bisa dilihat objek wire ini ada pada layer 3. Di sini terdapat huruf T. Apabila dibuat normal, terlihat ternyata objeknya berwarna kuning. Huruf T menandakan display template yang menjadikan tampilan bola hanya berupa rangka atau wire. Hal ini juga menyebabkan objek tidak dapat diseleksi di viewport kecuali melalui outliner atau select objects pada layer. Sekarang pada layer 2 ada mode referensi. Kita bisa klik kanan, select objects, terlihat objeknya yang ini. Objek akan terlihat normal, namun tak dapat diseleksi, terkecuali melalui outliner atau select objects pada layer. Lalu kemudian di sini ada juga contoh yang visibility-nya di off. Di viewport hanya terlihat ada 4 objek, padahal sebenarnya ada 5 objek. Namun karena visibility-nya 1 objek pada layer 5 ini di off, maka objek tidak akan nampak pada viewport. Lalu di layer 2 sampai 4, P-nya aktif. Ketika timeline di scrub ataupun di play, objek tetap muncul seperti biasa.
Namun, objek layer 1 yang P-nya kosong, ketika di playback, objek pada layer tersebut tidak terlihat di viewport. Namun, ketika diam akan tetap terlihat. Perlu diketahui, layer ini bisa dirubah namanya dengan cara double klik. Misal, kita rubah menjadi pSphere 03. Untuk mengganti display type, bisa langsung dari display layer seperti tadi, atau ganti dari sini. Kemudian, bisa juga ganti warnanya sebagai tanda. Misalnya, ini saya beri tanda berwarna biru. Di sini ada Move Selection Up in List untuk menggeser layer ke atas. Dan untuk menurunkan, klik Move Selection Down in List. Di sampingnya ada Create New Layer. Ini untuk membuat layer baru yang kosong tanpa objek apapun. Sedangkan yang terakhir, Create a New Layer and Assign Selected Objects. Fungsinya membuat layer baru yang berisi objek yang sedang diseleksi. Sebagai contoh, pertama kita buat Create New Layer. Layer ini kosong. Lalu contoh selanjutnya, objek one ini akan kita create a new layer and assign selected objects. Maka, layer 6 yang baru dibuat ini berisikan objek one tadi. Misal kita akan memasukkan objek-objek pada layer lain agar menjadi anggota dari layer 5, kita coba munculkan semua visibility-nya agar terlihat dulu, lalu seleksi semua objek, klik kanan pada layer 5, Add Selected Objects. Dan ketika layer 5 visibility-nya di off, maka objek-objek tadi akan tersembunyi. Dan apabila ada objek yang mau dikeluarkan dari anggota layer, maka klik kanan, Remove Selected Objects. Kita cek, dua kubus ini tidak ikut hilang, karena sudah bukan merupakan anggota layer lagi. Dan bila dicek dengan cara Select Objects, maka terlihat hanya 3 objek ini saja yang terseleksi. Kita coba lagi opsi lain dari layernya. Di sini ada empty layer untuk mengosongkan layer. Hasilnya seperti ini. Ketika visibility-nya di off, tidak akan ada objek yang ikut tersembunyi, dan opsi select objects pun akan hilang. Apabila mau dihapus, gunakan delete layer. Di sini juga ada membership. Yaitu untuk mengorganisir objek apa saja yang masuk sebagai anggota layer tertentu. Namun, ini dibahas lebih lanjut di video lain. Lalu untuk attributes, ini akan memunculkan panel atribut editor. Anim layer berfungsi untuk mengedit animasi dengan menambahkan lapisan-lapisan baru pada animasi dasar. Di sini, kunci gemboknya aktif, artinya animasi pada layer dikunci atau lock. Ini sengaja dilakukan agar animasi tidak berubah. Lalu, tanda ini menandakan unlock atau tidak dikunci. Artinya, animasi dapat dirubah secara bebas. Simbol seperti ini menandakan solo nonaktif. Animasi pada setiap layer akan muncul dalam kondisi blend atau tercampur semua pada saat di play. Namun, apabila berubah menjadi warna kuning, artinya solo. Hanya animasi pada layer ini saja yang muncul pada saat di play. Di sini ada mute aktif. Animasi pada layer ini disenyapkan. Namun sebenarnya tetap ada, bukan hilang. Dan ini adalah tanda mute non-aktif. Artinya, animasi pada layer aktif mempengaruhi animasi dasarnya. Simbol ini menandakan ghost, yaitu mode untuk menampilkan objek pada simbol ini menandakan ghost, yaitu mode untuk menampilkan objek pada layer sebagai bayangan. Dan apabila titiknya hanya satu seperti ini, artinya ghost nonaktif.
dan objek ini akan muncul tanpa bayangan. Ini adalah slider yang mengatur besaran pengaruh animasi dari layer ke animasi dasarnya. 0 artinya tidak mempengaruhi sama sekali. 1 artinya berpengaruh secara penuh. Tombol K bisa diklik untuk melakukan key pada weight ini. Lalu di sini ada simbol untuk melakukan key secara langsung pada weight. Apabila 0 artinya weight-nya diatur secara otomatis menjadi 0, dan 1 akan secara otomatis dibuat bernilai 1 tanpa perlu menggeserkan slider di sini dan menekan tombol K secara manual. Di bagian kanan ini terdapat menu yang sama dengan menu pada display layer. Fungsi dari menunya pun sama. Bedanya, ini berfungsi untuk animasi. Oke, di sini sudah ada satu objek contoh. Ini adalah base animation. Agar memudahkan, kita mute dulu semuanya. Pada base animation ini, terlihat adanya pergerakan secara mendatar pada translasi X. Pada layer ke-1 ini, kita coba unmute, bisa dilihat bola membesar. Namun, lokasinya tidak mengalami perubahan. Artinya, layer 1 ini mempengaruhi skala objek. Mari kita rename jadi scale. Di sini kita cek layer 2, mute layer 1, dan unmute layer 2-nya. Terlihat adanya pergerakan diagonal. Lalu, beralih ke layer 3. Ada pergerakan ke arah atas. Pada layer 3 ini, ada ikon ghost yang aktif. Bedanya dengan ikon yang hanya titik 1, apabila ghost diaktifkan, maka pada viewport akan nampak jejak transformasi dari base layer seperti ini. Di sini, saya coba untuk mengaktifasi semua layer, maka akan muncul animasi seperti ini. Semua animasi yang ada pada tiap layer akan tercampur dan mempengaruhi base animation-nya. Namun, apabila mode solo diaktifkan, maka secara otomatis layer lain akan di-mute, dan hanya solo layer tersebut yang mempengaruhi base animation-nya secara aktif. Di sini saya akan lock layer scale dan mute layer yang lainnya. Hal ini dilakukan agar kita fokus melihat layer scale. Di sini bisa lihat animasi awal dari scale-nya. Apabila kita lakukan perubahan, maka skala pada objek akan berubah. Namun, perubahan ini terjadi bukan pada layer scale, melainkan terjadi pada base animation-nya. Kita cek melalui Graph Editor. Parameter skala pada layer scale statusnya terkunci atau lock, dan value-nya tetap 3.136. Perubahan justru kita bisa lihat pada base animation-nya yang awalnya 1 menjadi 10. Jadi artinya, kalau animasi sudah di lock, maka sudah tidak bisa diotak-atik lagi. Kalaupun ada perubahan, perubahannya bukan di layer yang di lock, melainkan di layer yang lainnya. Lalu kemudian di sini ada weight. Weight ini adalah mengatur seberapa besar pengaruhnya anim layer pada base animation-nya. Kita coba, kalau nilainya 1, hasilnya akan seperti ini. Full, skalanya jadi 3.136. Tapi, kalau misalnya kita turunkan, rubah jadi 0, maka ini skalanya tidak akan mempengaruhi base animasinya sama sekali. Walaupun sebetulnya di Graph Editor nilainya tetap ada dan tidak berubah. Sekian penjelasan mengenai channel box beserta display dan anim layer. Semoga teman-teman bisa mendapatkan pemahaman dan bisa mengatur objek
maupun animasinya secara lebih baik setelah mendapat penjelasan ini. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video tutorial lainnya.